Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba' fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita dan menetapkan kita di atas jalan menuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini adalah agama yang dibangun di atas ilmu, bukan agama yang hanya sebatas mengikuti perasaan, anggapan dan yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan langkah dan jalan kita semuanya di atas jalan ilmu ini dengan petunjuk serta pemahaman yang benar, yaitu sebagaimana pemahaman yang dengannya telah dipahami oleh para pendahulu kita yang saleh dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk di antara golongan yang senantiasa mentauladani dan mencukupkan diri dengan petunjuk mereka. Karena kebahagiaan adalah bagi para penuntut ilmu yang dia mencukupkan diri dengan petunjuknya dan pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mungkin bisa mencukupkan diri dengan petunjuk mereka manakala kita tidak mempelajari dan mengenali, memahami, mengikuti petunjuk mereka. Ayyuhal ahibba azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tatrizu Syarh Kalimat Tauhid lil Allamah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, atau yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan tatriznya ini ditatriz oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Qala al-musannif waffaqahu Allah. Berkata al-musannif, yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik untuk beliau. Fa'lam, dari apa yang disebutkan dan dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, fa'lam anna hadhil kalimata
nafyun wa isbatun. Maka ketahuilah bahwa kalimat ini, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, terdiri dari nafi dan isbat. Ada peniadaan dan ada penetapan. Hadhil kalimatu laha ruknan. Kalimat ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, memiliki dua rukun. Huma nafyun wa isbatun. Yang keduanya adalah an-nafyu wal isbat. Fala yakfi an-nafya wa la yakfi al-isbata. Maka kalimat ini tidak cukup dengan penafian saja dan tidak pula cukup dengan penetapan saja. Bal la budda minal itsnaini muqtarinaini. Akan tetapi mengharuskan dari kalimat la ilaha illallah dari keduanya yang berjalan beriringan. Kama qala ta'ala, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 265, maka barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, ayat ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Karena yang pertama kali muncul dari kalimat la ilaha illallah al-isbat atau an-nafyu. Al-isbat dulu, la ilaha. Dan Allah katakan di dalam ayat Al-Baqarah tadi, ayat yang ke-265, faman yakfur bit-taghuti. Maka barang siapa yang kufur dengan taghut. Bagaimana caranya kufur kepada taghut? Dan yang dimaksud taghut kita telah sebutkan dan jelaskan pada kesempatan yang lalu. Maknanya at-taghut adalah kullu ma ubida min dunillahi azza wa jal. Semua yang disembah, semua yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kufur, mengkufuri semua yang diagungkan selain Allah itu? Kaif? Bagaimana caranya? Maka jawabannya ada pada kalimat atau pada jumlah yang terdapat pada kalimat la ilaha, yang dimana la ilaha ini belum satu kesatuan dari jumlah yang sempurna, karena di sana ada yang kurang, masih butuh apa? Butuh khobar, dan khobarnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita mahdzufun. Dan kalau khobarnya mahdzuf maka harus ditakdirkan. Dan takdirnya kalau kita belajar ilmu nahwu banyak, bisa mustaqirrun, bisa maujudun atau yang lainnya. Namun yang paling tepat terkait dengan takdir dari khobar yang mahdzuf yang ada pada kalimat la ilaha illallah di sini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala baik dalam surat Luqman ayat yang ke-30 atau surat Al-Hajj ayat yang ke-56. Bisa dicek nanti. Allah katakan dzalika bi annallaha huwal haqqu. Allah tetapkan bagi dirinya dzalika bi annallah, yang demikian itulah bukti atas apa? Bi annallaha huwal haqqu, bahwasanya Allah al-haq. Sehingga takdir yang tepat sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama kita, takdirnya bukan mustaqir, takdirnya bukan maujud lagi, tapi yang paling tepat adalah hakun, atau yang sering kita sebut maknanya adalah la ma'buda bihaqqin. Tapi bihaqqin ini
harus dipahami dulu makna asalnya, yaitu dengan mengembalikannya kepada asal khobar dengan berupa isim dhohir. Kan khobar itu asalnya sebelum syibhul jumlah, kalau bisa ditetapkan dengan isim dhohir maka yang lebih utama dengan isim dhohir. Baru setelah dipahami itu baru bisa dipadankan dan dipadukan dengan syibhul jumlahnya, yaitu bihaqqin. Maka kita tidak akan bisa memahami kenapa para ulama kita menyebutkan la ma'buda bihaqqin kalau belum paham la ma'buda haqqun. Kembali kepada ayat tadi, faman yakfur bit-taghut. Bagaimana kita bisa dikatakan telah kufur kepada tauhid? Bagaimana? Maka tadi kita telah isyaratkan dan sebutkan bahwasanya dengan cara kita memahami kalimat la ilaha dengan jumlahnya, yang jumlahnya tadi mengharuskan mentakdirkan padanya khobar yang mahdhuf, sehingga jumlah sempurnanya berupa apa? La ilaha haqqun. La ilaha haqqun. Kalau diartikan jadi la tidak ada, ilaha sesembahan atau Tuhan, haqqun yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar. Berarti maknanya apa? Kalau tidak ada sesembahan yang benar, berarti semua sesembahan batil. Semua sesembahan tidak benar, kan gitu. Berarti semua sesembahan batil. Maka bagaimana kita mengkufuri semua taghut tadi? Jawabannya di sini, yaitu dengan asy-syahadah, mempersaksikan bahwasanya semua sesembahan yang ada, apapun bentuknya dan jenisnya, yang diagungkan oleh manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua sesembahan tersebut adalah sesembahan yang batil. Inilah bentuk kufur kepada semua tauhid, semua yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa batil? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk mempersaksikan Tuhan-Tuhan tersebut sebagai Tuhan-Tuhan yang batil? Mengapa? Karena sudah jelas, kita semuanya faham, kita semuanya sadar bahwasanya Tuhan-Tuhan tersebut hakikatnya adalah makhluk. Kalau makhluk berarti kira-kira bisa menciptakan atau tidak? Jelas tidak bisa menciptakan. Bahkan menciptakan dirinya sendiri pun sanggup? Tidak sanggup. Dia pun diciptakan, dibuat sama yang menyembahnya, yang mengagungkannya, dibentuk dan diukir dan seterusnya. Kalau itu berupa berhala. Adapun selainnya seperti pohon, batu, maka mereka juga makhluk. Maka bagaimana mungkin sesembahan-sesembahan tersebut yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala mampu dan bisa menciptakan? Ini alasan yang pertama, mengapa mereka Allah persaksikan sebagai sesembahan yang batil. Karena di lanjutan ayat tadi, ketika kita sebutkan takdir yang paling tepat untuk khobar yang mahdhuf dari kalimat la ilaha, yaitu dari ayat tadi, dua ayat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, maka kelanjutan ayatnya apa? Dzalika bi annallaha huwal haq. Kemudian Allah lanjutkan wa annama yad'una min duni
Di ayat yang satu al-batil, yang di ayat yang kedua huwal batil. Dan semua yang dimintai doa, yang diberikan doa kepadanya dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, al-batil adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Maka di sini Allah perintahkan kita untuk mempersaksikan Tuhan-Tuhan tersebut sebagai Tuhan-Tuhan yang batil. Karena tidak mampu menciptakan, tidak mampu menguasai, merajai, tidak mampu memerintah dan mengatur. Inilah hakikat sesembahan-sesembahan dan Tuhan-Tuhan yang ada, yang diagungkan oleh manusia. Dan ini bukti kebatilan mereka. Sehingga ketika kita telah mempersaksikan bahwasanya semua sesembahan-sesembahan tersebut adalah sesembahan yang batil, maka dalam hati kita tidak akan ada lagi keyakinan, tidak ada lagi kecintaan, tidak ada lagi rasa butuh kepada mereka. Karena apa? Orang menciptakan, mendatangkan manfaat, memberikan manfaat, menolak madharat untuk dirinya sendiri saja tidak sanggup. Bagaimana akan memberikan manfaat untuk orang-orang yang mengagungkannya dan menyembahnya? Kira-kira mungkin? Lebih lagi tidak mampu dan tidak akan bisa. Sehingga banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat-ayatnya, malakum min ilahin ghairuh, malakum min ilahin ghairuh. Apa maknanya? Apa yang menjadikan kalian merasa cinta, merasa butuh dengan Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut? Apa alasan kalian? Apa yang menjadikan kalian butuh kepada mereka? Apa? Allah tanya kepada kita. Ada? Apa jawabannya? Tidak ada. Kita hanya butuh sama siapa? Allah. Karena dialah zat yang telah ciptakan kita. Dialah zat yang maha menguasai diri kita. Dialah zat yang mengatur semua urusan kita yang ada dalam diri kita, yang memberikan rizki, mencukupi semua yang kita butuhkan. Siapa yang mampu? Antum mampu? Kita mampu mencukupi diri kita? Tidak ada. Hanya siapa? Allah yang mampu cukupi kebutuhan kita. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kedudukan kita, maka kita tidak mampu dan tidak akan mungkin lepas dari rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yakfur bit-taghut, maka inilah bentuk kita mengkufuri semua taghut tersebut. Apa jawabannya tadi? Dengan mempersaksikan semua sesembahan yang diagungkan selain Allah adalah sesembahan dan Tuhan-Tuhan yang batil, yang mengharuskan kita tidak ada lagi hajat, tidak ada lagi kecintaan, tidak ada lagi rasa butuh dengan Tuhan-Tuhan tersebut. Andai kata seluruh manusia pahami kalimat ini, maka bahkan khususnya kaum muslimin, maka tidak akan ada lagi mereka yang mungkin mendatangi tempat-tempat keramat, benda-benda keramat, menggantungkan urusan mereka kepada perkara-perkara tersebut. Tidak akan. Dan inilah besarnya dan inilah hakikat pula dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah ada penafian, setelah ada an-nafyu, peniadaan, maka peniadaan ini tidak akan sempurna.
belum sempurna, sehingga mengharuskan apa? Penetapan. Jadi peniadaan itu tidak dikatakan sempurna sampai ada penetapan. Sehingga Allah tetapkan di dalam ayatnya wa yu'min billah. Dan mereka hanya beriman kepada siapa? Allah. Dan ini Allah tetapkan dalam kalimat tauhidnya illallahu. Illallahu. Kenapa mustasnanya jadi apa tadi? Allahu. Yang benar Allahu apa Allaha? Yang benar Allahu, bukan Allaha. Walaupun di situ mustasna. Nanti antum balik di kitab antum pelajaran tentang nahwu yang membahas tentang al-istitsna. Di sana dijelaskan alasannya. Maka di sini mustatsnanya dia jadi apa? Marfu, kedudukannya apa? Jadi badal yang paling sahih dari apa yang dijelaskan, dan ini diantara juga yang ditetapkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya. Beliau banyak ulang penjelasan ini baik di Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah dan juga di kitab-kitab beliau yang lainnya. Ketika beliau menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah, beliau katakan bahwasanya Allahu illa itu adatul istisna. Allahu jadi apa? Khobar, badal li khobar mahdzuf. Allahu jadi apa? Badal dari khobar yang mahdzuf tadi. Sedangkan khobarnya tadi mansub apa marfu? Marfu. Kenapa? Karena khobarnya ini khobar dari huruf la. La-nya di sini namanya apa? La an-nafiyatu lil jinsi. La an-nafiyatu lil jinsi. Dan pembahasan la an-nafiyah lil jinsi ini masuk dalam pembahasan inna wa akhwatuha, sehingga butuh isim dan butuh khobar, dan isimnya marfu, isimnya mansub, khobarnya marfu. Masih ingat nggak? Nah itu ya, antum balik lagi insyaallah. Sehingga ketika Allahu ini jadi badal dari khobar yang mahdzuf, maka badalnya pun ikut mansub apa marfu? Marfu, karena khobarnya marfu. Ini yang belum sampai pelajarannya bisa tanya yang paham ya. Tapi kesimpulannya Allahu di sini marfu karena dia jadi badal dari khobar yang mahdzuf. Maka rukun yang kedua adalah apa? Al-itsbat. Rukun yang kedua al-itsbat. Karena peniadaan tadi tidak akan sempurna sampai ada al-itsbat, penetapan. Sehingga Allah katakan faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, dan mereka beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak menyebutkan satu saja. Faman yakfur bit-taghuti titik, enggak. Atau wa yu'min billahi saja, enggak. Sehingga dari sini kita tahu kesalahan dari makna kalimat apa? Arti yang sering disebutkan oleh orang Indonesia kalau mengartikan kalimat la ilaha illallah, diartikan apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang antum pahami kalau artinya tidak ada Tuhan selain Allah? Yang muncul di benak antum apa? Tuhan hanya Allah. Kan gitu. Maka inilah diantara bentuk kesalahannya. Dan nanti bukan di sini dijelaskan. Tidak ada spidol. Kalau pakai spidol bisa penjelasan ini. Kalau cuma mengawang nanti khawatirnya antum salah paham nanti.
Sehingga apa? Setelah an-nafyu harus ada al-itsbat. Harus illallahu. Maka illallahu ini jumlahnya berupa jumlah itsbat. Dan ketika tadi telah disebutkan bahwasanya Allahu itu badal dari khobar, badal dari khobar yang mahdzuf, maka berarti jumlah itsbatnya apa? Bentuknya nanti berupa mubtada sama khobar. Berarti apa? Allahu khobarnya apa? Haqqun, atau al-haqqu huwallah, atau Allahu huwal haq. Yang maknanya bahwasanya, yang maknanya dari al-itsbat apa? Hanya Allah saja ilah yang hak. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja ilah yang hak. Ini dari rukun kalimat la ilaha illallah. Dan dari jumlah al-itsbat tadi kita wajib mempersaksikan bahwasanya ilah yang hak ada berapa? Ada? Hanya ada satu, yaitu Allah. Allahu huwal haq. Berarti yang hak hanya satu, yaitu Allah. Berarti Tuhan ada berapa? Tuhan ada berapa? Masya Allah. Kalau antum ditanya Tuhan ada berapa, antum jawab satu, padahal tadi sudah kita sebutkan. Kalau antum bilang Tuhan hanya satu, berarti apa faedahnya disuruh meniadakan? Yo. Kalau cuma satu, terus apanya yang harus ditiadakan? Bener enggak? Kalau antum jawab Tuhan hanya satu, nanti bingung lagi kita. Terus Allah suruh kita meniadakan, yang ditiadakan itu apa? Berarti kalau ditanya Tuhan ada berapa? Berapa? Banyak. Ada berapa? Buktinya apa kalau Tuhan ada banyak? Balik tadi, la-nya tadi, huruf la itu namanya apa? An-nafiyatu lil jinsi. Pahami baik-baik, pelan-pelan ya. Ini supaya nggak gagal paham. Ini rawan paham, rawan salah paham. Kalau antum salah paham di sini nanti antum tuduh, Ustadz ini mana ada Tuhan banyak. Ya sekarang kita pakai bukti. Kan kita tadi di awal sudah jelaskan, agama Islam diturunkan oleh Allah semuanya pakai bukti, pakai dalil, pakai ilmu. Nah, kalau antum bilang Tuhan cuman ada satu, mana buktinya? Tadi kita tanya sama antum, kalau Allah ngasih tahu kita dan memberitahu kita Tuhan itu hanya satu, terus apa faedahnya Allah perintahkan kita untuk meniadakan? Antum bingung jawabnya toh? Maka di sini kalau bukti Tuhan itu bukan hanya ada satu, maka huruf la yang pertama, lam tadi namanya an-nafiyatu lil jinsi, menafikan jenis. Kalau jenisnya cuma satu, hanya ada satu, apa faedah dari huruf lam yang dia namanya menafikan jenis? Faedahnya meniadakan semua jenis. Apa faedahnya terus? Maka mau tidak mau di sini Allah ingin pahamkan kepada kita, Allah ingin jelaskan kepada kita, dan Allah ingin tegaskan kepada kita, memang Tuhan yang diagungkan oleh manusia itu bukan hanya satu, tapi ada banyak. Kemudian antum kalau belajar kaidah
di qawaid al-fiqhiyah ada namanya kan di kalimat la ilaha. Ilaha itu isimnya bentuknya apa? Nakirah. An-nakiratu. Lanjutannya apa? Fi siyakin nafi. Didahului dengan huruf nafi. Mada tufid? Tufidul umum. Yang belajar ingat? Berarti kalau ada nakirah yang jatuh sesudah huruf nafi, maka menunjukkan di sana ada keumuman. Berarti menunjukkan jumlahnya satu atau banyak? Banyak. Maka pertanyaan berikutnya, pahami baik-baik. Berarti dari sini, ini kita nggak teruskan lagi, banyak sebetulnya bukti lagi. Cukup dua ini yang membuktikan kalau Tuhan itu bukan cuma satu. Sudah percaya sekarang? Tuhan ada berapa? Masya Allah. Nah, pertanyaan lagi sama antum. Boleh tidak kita meyakini Tuhan itu ada banyak? Kalau antum bilang boleh, pertanyaan boleh itu jawabannya boleh iya, boleh enggak. Kalau boleh iya, boleh enggak, berarti ini ada keraguan. Dan di dalam agama kita enggak ada yang namanya keraguan. Agama kita semuanya dibangun di atas al-yakin, keyakinan. Maka jawabannya gimana? Jangan katakan boleh, tapi apa? Harus, wajib hukumnya kita meyakini Tuhan ada banyak. Terus bagaimana? Balik tadi kaedahnya, penjelasannya tadi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meyakini dan mempersaksikan bahwasanya semua Tuhan yang banyak yang ada, yang macam-macam jenisnya tadi, yang diagungkan oleh manusia, semuanya adalah Tuhan-Tuhan yang itu baru benar. Mudah-mudahan bisa diterima. Baru setelah antum tiadakan semua jenis sesembahan tadi sebagai Tuhan-Tuhan yang batil, baru ditetapkan satu saja dari Tuhan-Tuhan yang batil tersebut, hanya ada satu, Ilahul Haq, wa huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini beliau Syekh Shalih Fauzan mengatakan walam yadhkur al-kufru bit-taghuti au wa yu'min billahi faqat. Allah tidak sebutkan wa yakfur wa man yakfur bit-taghuti saja atau wa yu'min billahi saja. La budda minal itsnain. Sehingga mengharuskan dua perkara ini. Kalau kita cuma meniadakan semua sesembahan saja, maka ini tidak sempurna. Atau menetapkan hanya satu ilah saja, maka ini nanti ada yang cacat di situ, ada yang kurang. Jadi harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Maka dengan mengimani Allah, beriman kepada Allah, caranya berarti apa? Dengan mempersaksikan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja ilah yang hak. Ilah yang hak hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan sabaqa bayanu hadhil jumlah, penjelasan tentang jumlah ini telah lalu. Wa anna hadhil kalimata jama'at bainan nafyi wal itsbat, bahwasanya kalimat ini menggabungkan padanya meniadakan dan menetapkan. Oleh karenanya sebelumnya disinggung di pembahasan kita oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, banyak dari para ulama bahkan yang mereka mutabarri, ahli dalam bidang-bidang disiplin ilmu yang lain, tapi dalam masalah tauhid
jahil mereka. Maka di sini ayyuhal ahibba azani Allah wa iyyakum, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuknya dan taufiknya agar Allah mudahkan kita memahami kalimat ini dengan pemahamannya yang benar, kemudian kita wujudkan dalam diri kita konsekuensinya. Fannafyu fi qawlihi la ilaha illallah wal itsbatu fi qawlihi illallah. Dan an-nafyu di sini maksudnya adalah al-jumlah an-nafiyah, yang itu terdiri dari apa tadi? Jumlahnya la ilaha haqqun, dan jumlah isbatnya dari illallah yang menjadi apa? Allahu haqqun, Allahu huwal haq, atau dibalik pun boleh, al-haqqu huwallah. Wa ayatul Qur'anil Karimi katsiratun fi hadzal ma'na, dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang makna ini banyak sekali berterbaran. Wa hadhihi ya tariqatul Qur'an, dan inilah petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an, fil jam'i bainan nafyi wal itsbat, di dalam menggabungkan antara menafikan dan menetapkan. Fima urida nafyu syirkati fihi anir rabbi, yang dimaksudkan padanya meniadakan sekutu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hanya menetapkan Allah saja tanpa meniadakan yang lainnya, maka ini kesalahan yang sangat fatal. Sarraha bidzalika al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan Al-Imam Ibnul Qayyim telah sangat jelas sekali dalam menjelaskan hal ini. Sehingga boleh tak tadi meyakini Tuhan, atau Tuhan ada berapa? Boleh tak kita meyakini Tuhan ada banyak? Wajib, harus. Kalau antum bilang boleh, nanti tadi masuk ragu-ragu. Nggak boleh ragu-ragu. Sedangkan sudah jelas orang Nasrani Tuhannya berapa? Orang musyrik, orang-orang musyrikin yang ada di zaman Rasulullah ada berapa? Ada banyak. Bahkan dalam sebuah riwayat ada disebutkan ketika ada sahabat Husain atau Imran bin Husain tuh ditanya sama Rasulullah, kam ilaham tu'bad, ada berapa sesembahan, ada berapa Tuhan yang dahulu kamu sembah? Beliau jawab, ada berapa? Sab'ah, ada 7 katanya. Sittatun fil ardi wa wahidatun fis sama, 6 di bumi, yang 1 di langit. Kata beliau, utrukis sittah wa'budil ladzi fis sama, tinggalkan yang 6, yang di bumi semua tinggalkan, karena itu semuanya adalah makhluk batil. Hanya 1, sembahlah yang 1, yang di langit. Wa'bud alladzi fis sama, sembahlah yang ada di langit saja. Yang dimaksudkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari kalimat ini, dengan kita memahami rukunnya ini, jangan sampai lagi kita memaknai kalimat ini hanya sebatas seperti yang kebanyakan manusia atau kebanyakan kaum muslimin mengartikannya, dengan diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Makna yang pertama tadi apa? Kalau kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan hanya Allah. Dan ini jelas batil.
Karena menyelisih menyelisih realita, kenyataannya. Kenyataannya Tuhan sesembahan yang diagungkan manusia bukan cuma Allah, tapi ada banyak. Kemudian makna yang kedua, sebagaimana pula yang disebutkan maknanya, tidak ada Tuhan selain Allah, itu maknanya apa? Kalau dia meyakini Tuhan itu atau mengakui Tuhan itu ada banyak, maka maksud dan pemahamannya apa? Semua Tuhan yang ada itu hakikatnya adalah siapa? Allah. Itu diantara maknanya. Maka semua makna dari kalimat tidak ada Tuhan selain Allah maknanya menjurus kepada makna yang batil. Maka ini yang paling utama kita tinggalkan maknanya. Dan makna yang hak, makna yang benar adalah apa? La ma'buda haqqun illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Kalau la ma'buda bihaqqin illallah artinya apa? Tidak ada sesembahan bihaqqin. Bihaqqin artinya apa? Bihaqqin. Bi artinya, boleh nggak bihaqqin diartikan berhak? Kalau antum cari di kamus bihaqqin, ketemu nggak artinya berhak? Bihaqqin, dengan benar. Kan itu asal maknanya. Maka tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau mau diartikan secara letterlek, sesuai dengan katanya. Maka kalau antum artikan tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, maka yang berhak ini dikembalikan lagi asalnya dari mana, supaya jelas tentu asal usulnya. Karena bihaqqin itu artinya dengan benar. Tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sudah membahas tentang ibadah atau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mengharuskan petunjuk yang benar, yaitu hanya dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita kaji pada kesempatan yang berbarakah ini Allah berikan manfaat padanya, dan Allah jadikan bagi kita ilmu yang bermanfaat padanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.